Salam jemaat sekalian, kita berjumpa lagi dalam acara Word from Heaven. Pasti Anda dapat perkataan dari surga yang menguatkan saudara. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, saya perhatikan ada ayat-ayat yang tertentu yang membuat Tuhan itu benar-benar senang sekali. Maka fokus kita sebenarnya setelah Yesus lakukan segala-galanya bagi kita melalui pengorbanan yang aguni kayu salib adalah menyenangkan Dia. Bukan Dia lagi menyenangkan kita, bukan Dia objek. Jangan lupa, kita yang objek, Dia subjek. Matius 15 ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepada seorang perempuan, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Hai ibu, besar imanmu. Bapak ibu saudara sekalian, kita sepakat yuk, Tuhan gak pernah ngomong sekedar lip service atau mengenakkan telinga. Enggak pernah Tuhan ngomong arahnya, bobotnya, tujuannya ke sana, enggak. Apalagi ngomong bohong, enggak. Kalau Tuhan Yesus ngomong, "Hai ibu, besar imanmu," itu besar, benar-benar besar imannya. Arti besar imanmu, kau sungguh menyenangkan hati saya. Itu arti besar imanmu. Maka sehebat-hebatnya kita menyenangkan hati Tuhan, sehebat-hebatnya kita baik kepada Tuhan, enggak pernah kita lebih hebat dari Tuhan. Makanya Tuhan lanjutkan, "Kalau kau bisa menyenangkan hati aku lebih lagi. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Maka fokusnya adalah bukan anaknya sembuh. Fokus kita adalah bagaimana Tuhan disenangkan sampai Tuhan berkata kepada kita, "Hai ibu, hai bapak, hai anak-anak muda, saudara-saudari, besar imanmu." Ini penting. Itulah artinya menyenangkan Tuhan. Setelah kita perhatikan perikop ini, Matius 15 ayat 21 sampai 28, dialog antara Yesus dengan perempuan Kanaan yang anaknya kerasukan setan sangat menderita. Kita ngerti kenapa Tuhan berkata, "Hai ibu, besar imanmu." Karena perempuan itu butuh pertolongan segera. Yesus seolah-olah gak menanggapin, tapi gak pernah menyerah percaya kepada Tuhan. Dia terus teriak kepada Yesus. Yang didapat dia apa? Murid-muridnya datang dan meminta kepada Yesus, "Guru, usir orang ini." Diusir ibu ini. Pertama, Yesus gak mau menanggapi dalam situasi anaknya menderita, masalahnya berat. Yang kedua, murid-muridnya mengusir. Perempuan ini gak berhenti percaya kepada Tuhan apapun kesulitan yang dihadapi dia. Tetapi yang terjadi, Yesus seolah-olah melakukan diskriminasi dengan kalimat, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Sedangkan ibu ini adalah orang Kanaan. Seolah-olah kalau bahasa populernya apa? "Sorry ya, saya bukan untuk orang Kanaan, saya untuk orang Israel. Sorry." Sakit gak? Kebanyakan kita kalau dilakukan begini, kita menyerah, kita mundur. Ngapain percaya sama Tuhan? Kok kesulitannya gak selesai-selesai? Tapi ibu ini tidak. Dia meresponi beda dari kebanyakan orang. Karena ketika pertama Yesus gak menjawab, murid-murid yang mengusir, Yesus mengadakan diskriminasi. Biasanya kita punya moto 2-3 kali sabar ada batasnya. Tapi perempuan ini melakukan hal-hal yang membuat Tuhan itu senang sekali. Apa itu? Perempuan itu melakukan beda dengan umumnya banyak orang Kristen. Yaitu di tengah kesulitan, di tengah-tengah penolakan, dia tetap mendekat dan menyembah Yesus. Dan konsisten mengatakan Yesus, menyebut Yesus, "Tuhan, tolonglah aku," sambil tersungkur. Wow.
Apakah berhenti di situ? Enggak, Bapak Ibu. Ini perlu kita hayati supaya ayat tadi yang saya baca ayat 28 menyenangkan Yesus itu terwujud nyata dalam kehidupan kita, bukan sekedar teori. Apa berikutnya? Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak. Gambaran roti itu Yesus, roti kehidupan. Disediakan bagi anak-anak untuk orang Israel. Yesus sengaja lahir di Israel supaya lebih dahulu ke anak-anak, ke orang Israel. Supaya teladan untuk bangsa lain untuk percaya kepada Allahnya Israel. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Seolah-olah perempuan Kanaan ini direndahkan serendah-rendahnya. Anjing. Tapi perempuan ini menunjukkan keunggulan di atas rata-rata kebanyakan manusia, termasuk orang Kristen. Jangan-jangan kebanyakan orang pelayan Tuhan, termasuk kami kalangan pendeta, dikatakan kata anjing. Perempuan ini gak berubah, tetap percaya kepada Yesus. Dengan kata-kata, benar Tuhan, kau bilang aku anjing, benar silakan. Yang penting anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Karena orang Yahudi menolak Yesus, seolah-olah menolak roti, pecah jadi remah-remah. Aku anjing tetap makan di bawah meja tuannya. Orang Israel dianggap tuan. Aku anjing gak apa-apa, tapi yang penting aku menikmati roti kehidupan, yaitu roti yang pecah-pecah yang ditolak oleh orang Yahudi. Inilah yang membuat Yesus berkata, maka Yesus menjawab berkata kepada ibu ini, hai ibu. Kata hai ibu itu mengandung kekaguman, bagian dari pelajaran kepada murid-muridnya supaya percaya kepada Yesus, jangan pernah menyerah. Apapun kesulitan yang kita hadapi dalam mengikuti Yesus, jangan pernah korbankan kepercayaan kita kepada Tuhan. Jangan pernah korbankan kesulitan yang paling berat dan beruntun terus menerus, jangan korbankan, tetap percayakan. Dengan sikap ibu itu yang tidak pernah menyerah, dia tidak menyerah untuk mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, menyenangkan hati Allah. Itu yang membuat Tuhan akhirnya kagum dan berkata, hai ibu, besar imanmu. Karena Tuhan disenangkan luar biasa dengan sikap dia gak goyah mempercayakan dirinya kepada Tuhan, walaupun seolah-olah mengalami penolakan. Itulah pelajaran yang paling indah bagi kita, Bapak Ibu. Sehingga kalimat berikutnya terjadi pada ibu ini dan juga terjadi pada kita. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Apapun masalah Bapak Ibu, tetaplah percayakan dirimu kepada Yesus. Pasti kau mendapat jawaban yang luar biasa. Jika Bapak, Ibu, saudara-saudari membutuhkan dukungan doa dan konseling untuk pergumulan yang sedang dihadapi, silakan WhatsApp ke nomor yang tertera di bawah ini. Tim doa dan konseling GKR Diaspora Center dengan sukacita, dengan senang hati akan menghubungi Anda. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Tuhan, betapa bahagianya kami mempercayakan hidup kami kepada Engkau. Kaulah satu-satunya gunung batu keselamatan sangat terbukti. Kaulah satu-satunya Tuhan Raja dan kebenaran yang sejati. Oleh karena itu, tolong setiap kami bersandar kepada Engkau. Sekalipun, bahkan walaupun kejadian yang gak nyaman terjadi kepada kami, beruntun terus menerus, seolah-olah tidak ada pertolongan. Tolonglah kami tidak mengorbankan iman percaya kami kepada Engkau. Buatlah kami tetap percaya kepada Engkau, walaupun gak nyaman yang kami alami, seolah-olah buntu kami hadapi. Tapi kami percaya Tuhan jauh lebih mengasihi diri kami daripada diri kami dalam mengasihi diri kami. Oleh karena itu, berkatilah jemaat-Mu sungguh-sungguh menghidupkan kebenaran word from heaven hari ini, supaya mereka berfokus menyenangkan Tuhan seumur hidup mereka. Pasti mereka menikmati lebih daripada apa yang mereka doakan dan bayangkan. Dan di atas segala-galanya, senangkan hati-Mu Tuhan. Sebab dalam nama Yesus kami sungguh berdoa. Haleluya. Amin.